Oke, kami dari kelompok penyalahgunaan obat dan alkohol yang berisi anggota kelompok Adnan Alifiola, Alfredo Yosua Sinaga, Arifah Salsabila, dan Begawan Agung Dewa Ruci. Pada kali ini kita akan membahas tentang penyalahgunaan obat dan alkohol. Oke, pada tahun 1982, aktor terkenal dan mantan bintang Saturday Night Live John Belushi meninggal karena suntikan heroin dan kokain, kombinasi yang dikenal sebagai speedball di kalangan narkoba. Pada tahun 1984, David Kennedy, putra senator Robert F. Kennedy yang berusia 28 tahun dan keponakan dari Presiden John F. Kennedy, meninggal di kamar hotel akibat kombinasi dosis kokain dan obat penghilang rasa sakit, narkotika yang disebut Demerol, dan obat penenang antipsikotik dikenal sebagai Melaril yang telah diresepkan untuknya oleh seorang dokter. Pada tahun 1993, bintang film River Phoenix meninggal karena overdosis kokain dan heroin atau morfin. Pada tahun 2009, superstar Michael Jackson meninggal karena serangan jantung yang disebabkan oleh overdosis propofol dan benzodiazepin yang diresepkan oleh dokter. Pada tahun 2014, aktor produktif dan pemenang penghargaan Philip Seymour Hoffman di puncak karirnya ditemukan tewas di apartemennya, tampaknya karena overdosis heroin dengan jarum yang masih ada di lengannya. Itu sebagian kecil contoh daripada kematian yang menonjol disebabkan oleh penyalahgunaan narkoba, karena orang-orang ini adalah orang-orang yang kaya dan terkenal. Tapi kematian terkait penyalahgunaan obat dan overdosis terjadi secara rutin di Amerika Serikat, meskipun jarang dengan perhatian seputar kasus ini. Kemasyhuran orang-orang yang disebutkan mempublikasikan konsekuensi mengerikan yang dapat ditimbulkan bagi orang-orang dari status sosial tinggi dan rendah ketika penggunaan narkotika di luar kendali. Nah, jadi penggunaan obat-obatan dalam suatu bentuk atau lainnya tersebar luas di masyarakat. Menurut Danforth Hines pada tahun 2002, kebanyakan masyarakat membenarkan penggunaan obat-obatan tertentu setidaknya oleh beberapa kelompok. Penggunaan narkoba semacam itu umumnya diatur baik melalui undang-undang atau konvensi sosial, karena penggunaan zat pengubah pikiran yang tidak diatur dapat memiliki efek merusak pada masyarakat. Jadinya ambivalensi masyarakat yang umum terhadap penggunaan narkoba ini, ada yang memaafkan di satu sisi, tetapi ada yang berusaha untuk mengendalikannya di sisi lain, menunjuk pada salah satu elemen kontroversial dari masalah penggunaan alkohol dan narkoba. Jadi ada yang boleh dan ada yang tidak boleh. Oke, di Amerika Serikat, opini tentang penggunaan narkoba sangat bervariasi. Di satu sisi, beberapa kelompok menyerukan larangan total terhadap semua narkoba, termasuk alkohol. Kelompok lain percaya bahwa beberapa narkoba, alkohol, dan marijuana paling sering disebutkan dapat digunakan dengan aman oleh orang dewasa. Di sisi lain, beberapa kelompok berpendapat bahwa orang dewasa harus bebas menggunakan obat apapun yang mereka suka selama tidak menjadi beban atau bahaya bagi orang lain. Tetapi tentunya juga ada kelompok yang sangat tidak setuju dengan narkoba, baik yang baik dari yang biasa ataupun yang sangat luar biasa. Jadi kita akan membahas tentang narkoba dan konsekuensinya. Obat adalah zat yang bila dikonsumsi mengubah satu atau lebih fungsi tubuh manusia. Menurut Kuhn, Schwarzschilder, dan Wilson pada tahun 2014, definisi ini mencakup berbagai macam zat, dari kokain hingga obat-obatan untuk pengendalian kanker atau tekanan darah tinggi. Ini juga mencakup banyak makanan sehari-hari bersama dengan minuman seperti teh, kopi, dan cola yang mengandung kafein stimulan ringan. Nah, ternyata minuman yang sering kita konsumsi seperti teh, kopi, dan cola itu memiliki efek samping, tapi sebagian besar zatnya yang sehari-hari ini agak ringan, dan penggunaan atau penarikannya biasanya tidak menimbulkan gangguan besar dalam kehidupan manusia. Nah, tetapi obat yang merupakan masalah sosial biasanya terbatas pada obat psikoaktif, obat yang dapat menghasilkan perubahan besar
dalam suasana hati, emosi, persepsi, atau fungsi otak orang yang meminumnya, menurut Skuskit pada tahun 2006. Oke, selanjutnya ada penggunaan dan penyalahgunaan narkoba. Obat-obatan psikoaktif bukan merupakan masalah sosial. Sebagian besar masyarakat menyetujui penggunaan beberapa obat semacam itu. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendefinisikan penyalahgunaan obat sebagai penggunaan obat yang berlebihan dengan cara yang tidak sesuai dengan praktik medis. Namun definisi ini dengan penekanannya pada konsekuensi medis dari perilaku tampaknya terlalu luas. Contohnya perokok berat. Menurut definisi ini adalah penyalahgunaan obat karena dokter memperingatkannya, tetapi hanya sedikit yang menyebut perokok berat sebagai pencandu narkoba. Nah, tetapi sebaliknya kita perlu mempertimbangkan penggunaan narkoba dalam konteks norma dan nilai budaya atau subkultural tertentu. Dari sudut pandang ini, penyalahgunaan narkoba adalah penggunaan zat psikoaktif secara terus-menerus pada tingkat yang melanggar praktik sosial yang disetujui. Nah, penggunaan suatu zat menemui ketidaksetujuan sosial ketika zat itu berdampak negatif bagi kesehatan seseorang, membahayakan hubungan mereka dengan orang lain, atau mengancam orang lain pada masyarakat. Bahkan kepercayaan orang bahwa substansi memiliki konsekuensi-konsekuensi ini dapat menghasilkan ketidaksetujuan sosial seperti yang akan kita lihat. Norma budaya tentang penyalahgunaan narkoba sama sekali tidak rasional. Norma-norma ini dipengaruhi oleh sejarah, agama, dan nilai-nilai budaya. Juga oleh kerusakan aktual yang diakibatkan obat-obatan terhadap kesehatan atau hubungan sosial seseorang. Nah, banyak sekali perhatian tentang penyalahgunaan obat-obatan yang berkaitan dengan efeknya pada orang-orang. Beberapa obat menghasilkan ketergantungan atau keinginan mental atau fisik untuk obat dan gejala. Penarikan saat penggunaan obat dihentikan. Ketergantungan dan gejala penarikannya bisa bersifat fisik, psikologis, atau bahkan keduanya. Penghentian alkohol misalnya dapat menyebabkan kejang, halusinasi, dan insomnia pada tingkat fisik dan kegugupan serta berkurangnya rasa harga diri pada tingkat psikologis. Gejala putus obat seringkali berlawanan dengan efek penggunaan obat. Misalnya alkohol yang membantu seorang rileks dapat menyebabkan insomnia dan kecemasan jika penggunaan dihentikan. Ketergantungan narkoba dan penyalahgunaan narkoba bukan hal yang sama, meski seringkali saling terkait. Orang yang mengalami depresi berat misalnya mungkin menjadi sangat bergantung pada obat antidepresan yang diresepkan oleh dokter, tetapi ini tidak akan dianggap sebagai penyalahguna obat karena telah didiagnosis oleh dokter dan resep pengobatan menjadikannya sebagai penggunaan obat yang disetujui secara sosial. Demikian pula penyalahgunaan narkoba dan kecanduan narkoba tidak sama. Kecanduan narkoba seperti yang digunakan oleh para profesional di bidangnya mengacu pada ketergantungan fisik pada obat. Meskipun sebagian besar penyalahgunaan narkoba secara fisik membuat ketagihan seperti halusinogen. Nah, ini seringkali dikaitkan dengan ketergantungan pada obat adalah toleransi. Perubahan fisik yang mengakibatkan kebutuhan akan dosis obat yang lebih tinggi dan lebih tinggi untuk mencapai efek yang sama. Hal ini terjadi karena dengan penggunaan beberapa obat secara terus-menerus, hati menghancurkan obat lebih cepat dan respons sistem saraf terhadap obat tersebut berkurang. Oleh karena itu, lebih banyak obat dibutuhkan untuk dorongan yang sama. Hal ini juga memungkinkan untuk mengembangkan ketergantungan silang dan toleransi silang. Ketergantungan silang terjadi ketika gejala putus obat dari satu obat dikurangi dengan obat lain dalam kelas farmakologis yang sama. Toleransi silang ditemukan ketika toleransi yang dibangun pada satu obat menyebabkan berkurangnya respon terhadap obat lain dalam kelas farmakologis yang sama. Jadi terkadang kalau orang yang gugup atau nervous, mungkin terkadang ada orang yang mengkonsumsi alkohol untuk mengurangi nervous atau gugup mereka. Itu salah satu contoh yang dapat kita temui. Oke, selanjutnya ada biaya yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan narkoba. Nah, mengkonsumsi alkohol dan obat-obatan dapat menyebabkan masalah baru yang
berujung pada pengeluaran yang tidak diduga akibat penyalahgunaan narkoba. Seperti yang pertama, kecelakaan. Ketika kita sedang tidak dapat mengontrol diri kita karena mengkonsumsi alkohol dan obat-obatan yang berefek pada, kalau kata orang itu ngefly, dapat menyebabkan kecelakaan. Jadi setiap tahun itu sepertiga hingga setengah dari pengemudi dalam kecelakaan lalu lintas yang fatal telah meminum alkohol, dan sekitar 15.000 orang meninggal dalam kecelakaan lalu lintas yang melibatkan alkohol atau obat-obatan. Ini dikutip dari Biro Sensus AS 2011 697-698. Nah, konsumsi alkohol juga dikaitkan dengan kecelakaan pesawat dan pekerjaan. Nah, konsumsi alkohol juga dapat dikaitkan seperti kecelakaan-kecelakaan tersebut. Nah, juga ganja merusak keterampilan motorik, mengurangi penilaian, dan mempengaruhi perkiraan waktu dan jarak. Dan dengan demikian dapat lebih meningkatkan bahaya kecelakaan di jalan. Yang kedua adalah kejahatan. Di lebih dari separuh pembunuhan di Amerika Serikat, korban, pelaku, atau keduanya sedang meminum minuman keras pada saat melakukan kejahatan. Orang yang melakukan pemerkosaan juga kemungkinan besar telah meminum alkohol sebelum melakukan kejahatannya atau menjadi pecandu alkohol. Nah, studi tentang penggunaan metamfetamin menemukan bahwa banyak yang melakukan kejahatan properti atau kekerasan untuk membayar sabu mereka atau sebagai konsekuensi dari efek sabu atau alkohol pada tubuh yang telah mereka konsumsi. Perkiraannya sistem peradilan pidananya membutuhkan biaya kurang lebih 4 miliar US dollar per tahun untuk menangkap dan menghukum pengguna dan pengedar sabu serta menangani kejahatan terkait sabu yang mereka lakukan. Yang ketiga, akibatnya adalah masalah keluarga. Pecandu alkohol 7 kali lebih mungkin berpisah atau bercerai dari pasangannya dibandingkan orang lain. Dan 40% masalah pengadilan keluarga melibatkan alkohol dalam beberapa cara. Penelitian menemukan bahwa antara 29 dan 71% dari pasangan yang melakukan pelecehan sedang minum pada saat penyerangan, menurut Martin pada tahun 1993. Nah, yang keempat, masalah pekerjaan. Orang yang menyalahgunakan alkohol atau obat-obatan terlarang memiliki tingkat absensi kerja 2 kali lipat dibanding pekerjaan lain dan jauh lebih mungkin untuk berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain, untuk dipecat oleh bos mereka dan terlibat dalam kecelakaan kerja. Hoffman, Larison, dan Sanderson 1997. Jadi mungkin itu juga bisa menjadi salah satu alasan mungkin terdapat seperti teman-teman atau mahasiswa yang sering tidak masuk kelas atau bolos atau bahkan tidur pada saat jam kelas. Mungkin mereka menyalahgunakan alkohol atau obat-obatan. Oke, yang terakhir, masalah kesehatan. Kebanyakan obat-obatan terlarang, terutama jika diminum terus-menerus atau dalam jumlah banyak, menimbulkan masalah kesehatan yang parah, bahkan kematian. Nah, jadinya pecandu alkohol, pengguna metafetamin, dan pecandu heroin misalnya memiliki tingkat kematian yang jauh lebih tinggi karena banyak penyakit daripada orang yang tidak menggunakan obat-obatan atau meminum alkohol yang berlebihan. Metamfetamin juga menghasilkan lebih dari 100.000 kunjungan ruang gawat darurat setiap tahun dengan perkiraan biaya lebih dari 45 juta US dollar per tahun. Yang selanjutnya adalah ganja dan hashish. Ganja merupakan olahan yang dibuat dari tanaman dari marga kanabis. Biasanya dikonsumsi dengan cara dihisap. Bahan psikoaktif utama kanabis adalah tetrahidrokannabinol yang terkonsentrasi di resin tanaman. Potensi ganja tergantung pada seberapa banyak resin yang ada. Sedangkan hashish adalah bentuk resin terkonsentrasi yang diambil dari bunga tanaman.
Ia memiliki sifat penenang pada dosis yang biasa dikonsumsi dalam bentuk rokok. Tetapi ia juga memiliki sifat halusinogen ketika dikonsumsi dalam dosis yang lebih kuat. Efek samping dari ganja. Dalam potensi rendah yang ditemukan di beberapa ganja, obat tersebut menghasilkan perasaan euforia dan kesejahteraan yang menyenangkan, bersamaan dengan rasa kantuk, gairah seksual yang meningkat, kesadaran indera yang meningkat, kesulitan dalam melacak waktu, dan juga penurunan memori jangka pendek. Keracunan ganja juga dapat mengganggu kemampuan seseorang untuk beraktivitas. Namun, beberapa ganja saat ini jauh lebih kuat daripada ganja pada dekade sebelumnya. Dan sejumlah besar ganja yang sangat ampuh ini dapat menyebabkan reaksi emosional yang intens, distorsi persepsi yang substansial, dan juga halusinasi. Penggunaan ganja dalam jangka panjang juga dapat merusak paru-paru dan sistem kekebalan tubuh, serta mempengaruhi memori jangka panjang. Namun, ganja adalah obat yang cukup ringan bila digunakan dalam jumlah yang sedang dan dalam potensi yang rendah. Yang selanjutnya adalah stimulan. Stimulan mengacu pada banyak obat yang efek utamanya adalah merangsang sistem saraf pusat. Mereka dapat meningkatkan kewaspadaan seseorang, mengurangi kelelahan, meningkatkan mood seseorang, dan juga menciptakan rasa kegembiraan. Mereka juga bisa menghasilkan perasaan euforia, kepercayaan diri, rasa seksualitas yang meningkat, meningkatkan energi, dan juga kegelisahan. Dosis rendah pada beberapa stimulan seperti kokain dapat menyebabkan peningkatan kinerja motorik, tetapi pada dosis yang lebih tinggi dapat menyebabkan penurunan kinerja dan juga pada kondisi yang ekstrim akan dapat menyebabkan kejang. Kokain merupakan stimulan yang berasal dari daun koka, telah menjadi obat psikoaktif terpopuler ketiga di Amerika Serikat setelah alkohol dan juga ganja. Penggunaan kokain dalam dosis tinggi atau kronis dapat menyebabkan reaksi psikotik seperti skizofrenia, keadaan depresi berat, dan juga keadaan panik. Kokain dapat menghasilkan ketergantungan, toleransi, dan penarikan diri pada mereka yang menggunakan sebanyak heroin. Obat adiktif lainnya yang disebut amfetamin adalah stimulan sistem saraf pusat sintetis. Efek amfetamin lebih tahan lama daripada kokain, tetapi kedua jenis stimulan ini sangat mirip dalam hal lain. Beberapa penyalahgunaan amfetamin muncul ketika orang menggunakan stimulan ini untuk membantu mereka menyelesaikan tugas yang diterima secara sosial, seperti belajar berjam-jam untuk ujian atau menambah jam kerja. Untuk orang-orang seperti ini, obat tersebut mungkin diperoleh melalui resep medis atau telah dibeli di pasar gelap. Selanjutnya adalah depresan. Efek utama dari depresan adalah kebalikan dari stimulan. Mereka menekan sistem saraf pusat bersamaan dengan beberapa sifat analgesik atau penghilang rasa sakit. Obat bius digunakan sebagai obat penenang atau penghilang rasa sakit. Hal ini dapat membuat beberapa orang menjadi lebih rileks dan yang lainnya adalah menjadi lebih aktif atau agresif. Efek sampingnya yaitu mereka akan menjadi lebih lesu, mengantuk, dan yang parah dapat berujung pada kematian. Mereka juga dapat menghasilkan kecanduan fisik, toleransi, dan ketergantungan psikologis. Kecanduan obat bius yang begitu parah dapat menyebabkan penarikan diri yang lebih berbahaya daripada menarik diri dari narkotika. Penarikan dapat disertai dengan kecemasan, mual, kram, halusinasi, dan bahkan kejang yang fatal. Sedangkan obat penenang minor memiliki banyak efek yang sama dengan obat bius, tetapi mereka dapat mengurangi kecemasan dan ketegangan serta menghasilkan perasaan nyaman. Obat penenang ringan juga ditandai dengan kecanduan. Bagi banyak orang, meminum obat penenang berfungsi untuk menghilangkan stres dan juga kecemasan. Selanjutnya adalah narkotika. Narkotika adalah obat-obatan yang kegunaan utamanya sebagai analgesik atau pereda nyeri. Selain mengurangi rasa sakit,
Mereka menghasilkan rasa kantuk, perubahan suasana hati, perasaan euforia, dan juga penurunan fungsi mental dengan dosis tinggi. Mereka juga menekan sistem saraf pusat dan juga aktivitas jantung. Yang selanjutnya adalah heroin. Heroin adalah salah satu jenis obat golongan narkotika. Pecandu yang terbiasa dengan heroin yang sangat encer dapat mengalami overdosis ketika mereka membeli heroin yang berkualitas tinggi. Pecandu heroin memiliki resiko yang cukup besar untuk terinfeksi HIV dan dengan demikian akan tertular AIDS. Pecandu narkotika dapat menjalani kehidupan yang cukup normal jika mereka memiliki persediaan obat yang stabil, menggunakan peralatan bersih, dan tahu cara menanganinya dengan yang benar. Ya, jadi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang halusinogen. Untuk gampangannya, halusinogen adalah obat yang menghasilkan halusinasi, seringkali bersifat visual. Jadi ya seperti yang pada umumnya halusinasi bagaimana, ya seperti itu. Jadi halusinogen ini adalah bahwa pengguna dapat mengendap psikosis. Psikosis itu kayak gangguan mental yang berhubungan dengan visual. Jadi istilah lain dari halusinasi dan hubungannya dengan halusinasi liar, delusi paranoid, dan mania. Psikosis ini tidak umum dan biasanya jelas dalam beberapa jam atau hari. Psikosis bertahan biasanya karena kondisi kejiwaan yang sudah ada sebelumnya. Nah, salah satu contoh halusinogen itu adalah PCP atau nama lainnya adalah phencyclidine. Ya, seperti itu seperti tulisannya. Jadi PCP ini tergolong murah dan relatif mudah untuk dibeli atau dicari dan mudah untuk dicerna atau dikonsumsi. Ya, malah biasanya cara biasa mengonsumsi PCP adalah secara lisan atau melalui rokok. Maksudnya secara langsung atau melalui rokok. Tetapi juga dapat disuntikkan atau disemprotkan pada obat lain. Begitu. Jadi, tapi buktinya masih belum jelas apakah PCP menyebabkan ketergantungan fisik atau psikologis dan tampaknya tidak ada gejala halusinogen tersebut. Tapi yang pasti di PCP ini mempunyai 3 jenis tahapan atau 3 jenis tingkatan. Yang pertama ada PCP dalam dosis rendah, itu menciptakan rasa euforia, kurangnya hubungan antara diri kita sama pikiran yang akhirnya membuat halusinasi itu tadi, dan keadaan emosional yang gelisah. Lalu untuk dosis sedang menciptakan kondisi yang seperti mabuk dengan ilusi persepsi. Terus pada dosis yang lebih tinggi, PCP dapat menghasilkan psikosis itu tadi. Dan selain PCP, halusinogen lain adalah ekstasi. Banyak ahli percaya bahwa ekstasi ini adiktif gitu secara psikologis dan dapat menyebabkan masalah jantung serta menghasilkan serangan panik, paranoia, dan psikosis tentunya. Lalu masuk di penjelasan penyalahgunaan narkoba. Di penjelasan penyalahgunaan narkoba ini ada 3 jenis penjelasan, yaitu dijelaskan secara biologis, secara psikologis, dan secara sosiologis. Yang pertama ada penjelasan biologis. Satu poin yang sangat penting adalah bahwa 60 hingga 65% pecandu alkohol tidak menunjukkan hubungan genetik ini. Dan beberapa pecandu alkohol dengan hubungan genetik hanya menjadi peminum berat dalam kondisi lingkungan tertentu, yang berarti tidak selalu ada hubungannya dengan biologis atau keturunan atau apapun itu. Malah lebih mungkin kalau hubungannya dengan lingkungan. Nah, yang selanjutnya ada penjelasan psikologis. Pendekatan psikologis terhadap penyalahgunaan narkoba mengemukakan bahwa penyalahgunaan
narkoba ini muncul dari beberapa proses psikologis atau merupakan hasil dari beberapa gangguan emosional atau kepribadian. Biasanya obat-obat kayak narkoba dan lain sebagainya itu memberikan pengalaman yang menurut beberapa orang itu menguntungkan mereka atau membuat mereka senang. Ya, jadi orang-orang merasa tidak nyaman di kayak keramaian atau di pesta-pesta misalnya, atau di lingkungannya. Mungkin mereka menemukan bahwa alkohol, ganja, atau depresi, atau halusinogen tadi itu malah membuat mereka lebih nyaman, membuat mereka lebih tenang, membuat mereka lebih rileks, sehingga mereka dapat berbicara bebas, mengekspresikan diri mereka sendiri, tetapi ya dengan itu tadi. Jadi gimana ya, jadi mengingat jumlah situasi stres dan tegang yang dihadapi kebanyakan orang, ya tidak kaget, maksudnya tidak aneh juga kalau beberapa orang akhirnya menggunakan alkohol atau narkoba atau obat-obatan menjadi sesuatu hal yang bisa membuat mereka rileks gitu. Nah, lanjutnya ada teori psikodinamik. Teori psikodinamik mengklaim bahwa penyalahgunaan narkoba adalah konsekuensi dari kelemahan dalam kepribadian seseorang. Ya, jadi contohnya bahwa pecandu alkohol adalah kepribadian yang sangat tergantung, yang mengalami suatu masalah atau penolakan atau tertentu. Jadi kayak penolakan oleh orang tuanya selama masa kanak-kanak, terus akhirnya kayak ditolak cintanya mungkin, kan kayak gitu-gitu, akhirnya itu tadi akhirnya menyebabkan dia mengharuskan mengonsumsi alkohol atau obat-obatan. Jadi penggunaan alkohol yang berlebihan dapat berfungsi sebagai sarana menghilangkan kecemasan ketika kebutuhan yang tidak realistis itu tidak terpenuhi. Tetapi ada satu teori lagi. Jadi pendekatan psikodinamik lainnya mengklaim bahwa kecanduan atau mengonsumsi alkohol pada obat-obatan itu adalah kekuasaan atau maksudnya kekuasaan penuh atas diri kita sendiri, bukan ketergantungan malahan. Jadi yang mendasari penggunaan alkohol yang berlebihan itu diri kita sendiri. Jadi misalnya saat minum, pria dapat berfantasi tentang seberapa kuat mereka, dan dengan demikian mengabaikan perasaan lemah dan tidak mampu. Jadinya dia lebih kuat dan dia lebih paham bahwa ini batasku untuk minum alkohol, ini batasku untuk mengonsumsi obat-obatan dan lain sebagainya. Tetapi pada akhirnya penjelasan tentang psikologis ini memunculkan pertentangan. Kenapa? Karena di satu sisi seseorang yang memiliki masalah akan psikologis, atau yang saya tadi bilang tidak nyaman dengan lingkungan, tidak nyaman dengan keluarga atau apapun itu, dan mereka larinya ke alkohol atau ke obat-obatan, ya bisa dibilang itu tidak salah, tapi juga di satu sisi juga salah kalau sampai mereka kecanduan dan lain sebagainya. Maka dari itu ada teori yang muncul tadi tentang sebenarnya kecanduan dan lain sebagainya itu adalah kontrol atas diri kita sendiri, yang kita sendiri yang bisa mengontrol, memutuskan atau bahkan menghilangkan kecanduan itu. Lanjut pada penjelasan sosiologis. Jadi penjelasan sosiologis ini adalah penyalahgunaan narkoba berfokus pada peran budaya, struktur sosial, dan interaksi sosial dalam mengendapkan penyalahgunaan narkoba. Nah, jadi ada 3 perspektif untuk menjelaskan penjelasan sosiologis ini. Yang pertama ada perspektif fungsional, yang kedua ada perspektif konflik, yang ketiga ada perspektif interaksionis. Perspektif fungsional di slide selanjutnya. Jadi perspektif fungsional ini berfokus pada sistem sosial yang bisa berpengaruh dalam masalah obat. Jadi secara singkatnya bahwa ketidakkonsistenan terjadi
ketika orang diajarkan melalui proses sosialisasi untuk mengejar tujuan tertentu dan yang disetujui secara sosial seperti keberhasilan, maksudnya kan memang kayak tuntutan sosial kan memang harus kamu menjadi orang yang berhasil seperti itu. Jadi tujuan tertentu atau mengejar tujuan tertentu yang kita ambil contoh keberhasilan ini, tetapi kemudian ditolak oleh orang-orang tertentu, tapi secara sosial juga untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi contohnya misalnya gini, orang dalam situasi anomik, mereka adalah yang ingin pergi ke perguruan tinggi tapi tidak mampu. Dalam arti tidak mampu akhirnya maksudnya nyambungnya ke finansial dan segala macamnya. Jadi intinya pokoknya dia pengen kuliah tapi tidak mampu. Terus seseorang yang bisnisnya gagal atau gulung tikar, terus orang tua yang anaknya telah meninggal. Jadi orang-orang yang seperti itulah orang-orang yang saat itu mengalami situasi anomik. Sebenarnya kalau yang belum tahu, situasi anomik adalah situasi yang hancur, yang kacau, yang lain sebagainya gitu. Jadi karena situasi anomik inilah orang dapat beradaptasi dengan banyak hal. Nah contohnya adalah dengan kejahatan, terus kemarahan, terus obat-obatan, kecanduan, dan lain sebagainya. Lalu lanjut untuk slide berikutnya, yaitu perspektif konflik. Masalah penyalahgunaan narkoba itu sebagian dibentuk oleh pelaksanaan kekuatan sosial, politik, dan ekonomi. Nah, ini perspektif konflik ini sedikit sensitif mungkin. Maksudnya di buku ini mereka menjelaskan bahwa biasanya kelompok-kelompok kuat di masyarakat yang berada dalam posisi tertentu, mereka bisa mendefinisikan kejahatan mana atau obat mana yang akan diberi sanksi dan dibuat ilegal. Jadi mereka punya kuasa untuk menentukan kejahatan-kejahatan itu. Dan selama bertahun-tahun orang-orang yang kuat, terhormat, yang telah menggunakan alkohol dan sampai saat ini bahkan dianggap sebagai obat untuk dikaitkan dengan zat-zat seperti heroin dan kokain. Jadi perspektif konflik menunjuk ke elemen lain dari masalah penyalahgunaan narkoba, yaitu beberapa kelompok mendapat manfaat dalam ekonomi dan cara lain dari konsumsi obat-obatan oleh orang lain, dan itu adalah kepentingan mereka untuk membuat obat tersedia dan untuk mendorong penggunaannya. Jadi ini saya bisa kasih contoh mungkin ya, soalnya yang terjadi di real life di kehidupan kita sekarang ini, saya sempat dengar berita kalau bahkan seorang polisi yang ibaratnya sudah mempunyai pangkat dan lain sebagainya, mereka punya kuasa untuk mengkonsumsi itu dan tidak ketahuan. Tetapi mereka juga menangkap orang-orang yang mengkonsumsi narkoba secara ilegal dan sebagainya. Di sini akhirnya nyambung ke perspektif konflik ini tadi, di mana akhirnya bisa jadi hanya orang-orang tertentu lah yang bisa mengkonsumsi narkoba yang sekarang notabene adalah ilegal begitu. Lalu lanjut ke perspektif interaksionis. Pendekatan interaksionis didasarkan pada premis bahwa penggunaan dan penyalahgunaan narkoba muncul dari pengaruh sosial dan tekanan yang dapat ditemukan dalam konteks tertentu. Jadi di perspektif interaksionis ini ada satu teori yang muncul, yaitu teori transmisi budaya. Jadi teori ini memandang kejahatan dan penyalahgunaan narkoba sebagai bentuk terarah yang ditularkan oleh seseorang melalui proses sosialisasi budaya tertentu. Pembelajaran ini terutama terjadi pada kelompok intim seperti keluarga atau teman atau sahabat atau lingkungan yang dekat, memang di mana orang belajar sesuatu yang baru. Dalam konteks ini tentunya belajar obat apa yang digunakan, di mana membelinya, terus cara menggunakannya,
cara membela bagaimana, dan bahkan seperti apa tingkatan tinggi dari obat tertentu. Sehingga misalnya contohnya seseorang diperkenalkan dengan kokain, mungkin diberitahu oleh pengguna berpengalaman bahwa kokain itu baik karena membuat membuat kita memikir satu perspektif lain, terus membuat kita menjadi kreatif, membuat kita menjadi energik. Sedangkan alkohol itu adalah downer. Maksudnya dengan kata lain, orang yang telah berpengalaman ini memberikan suntikan pengetahuan tentang kokain ini yang akhirnya membuat si korban ini akhirnya tahu dan paham tanpa melihat dari perspektif lainnya. Jadinya dia lebih percaya tentunya dengan orang terdekat ini pastinya. Transmisi budaya juga, nilai-nilai mengenai penggunaan narkoba ini dapat diilustrasikan dengan membandingkan pola penggunaan alkohol di antara beberapa kelompok etnis di Amerika Serikat. Jadi nggak cuma tentang kokain itu saja tadi, tapi alkohol pun juga. Jadi misalnya saya ambil contoh di luar itu ada kelompok Yahudi dan Italia. Mereka memasukkan alkohol ke dalam kegiatan keluarga dengan cara yang diatur dengan ketat, yang artinya alkohol dikonsumsi dalam jumlah sedang sebagai bagian dari ritual keluarga seperti makan atau piknik atau acara tertentu. Jadinya seperti sakral gitu. Jadi membuat ini diajarkan dari orang tua untuk anak-anak untuk menghargai penggunaan alkohol yang moderat, dan untuk melihat konsumsi alkohol ini sebagaimana diperlukan hanya dalam konteks sosial tertentu. Itu kalau untuk Yahudi dan Italia. Dan kalau kelompok lain misalnya ya cuman diminum saat senang-senang. Terus kalau misalnya di orang Irlandia dapat diterima bagi laki-laki untuk minum di luar konteks keluarga seperti yang saya bilang tadi, dan minum dipandang sebagai cara yang disetujui untuk mengurangi frustasi atau ketegangan yang mungkin sekarang sedang diadaptasi oleh Indonesia mungkin ya. Maksudnya mungkin anak muda sekarang lagi frustasi atau lagi ada masalah, ada ketegangan, akhirnya larinya ke minum alkohol seperti itu. Itu kalau dari perspektif interaksionis. Prospek masa depan. Jadi untuk di prospek masa depan ini adalah bagaimana kita melihat kecanduan alkohol, kecanduan narkoba. Ini untuk kedepannya ini bagaimana penanggulangannya. Jadi penyalahgunaan narkoba adalah masalah yang serius dan kompleks, yang tidak ada solusi cepat dan mudah. Namun beberapa hal dapat dilakukan untuk menjaganya di bawah kendali yang wajar dan untuk mengurangi beberapa konsekuensi yang lebih serius. Program-program ini berfokus pada pencegahan, mendefinisikan kembali sifat masalah, dan tentunya pengobatan. Yang pertama itu, dan cara yang paling umum adalah larangan. Jadi kita memang mengadakan kayak perang melawan narkoba dan alkohol. Salah satu upaya pencegahan utama kebijakan sosial saat ini terhadap penyalahgunaannya narkoba adalah larangan hukum penggunaannya tentunya. Nah, jadi sebagian besar obat-obatan tersebut, termasuk alkohol, maksudnya pengecualian alkohol adalah ilegal. Maksudnya obat-obat tadi kecuali alkohol adalah ilegal. Sebenarnya tidak ilegal ketika digunakan untuk medis, jadinya legal. Kalau tidak digunakan dengan alasan medis tentu saja ilegal dan membawa hukuman pidana untuk penggunaannya. Jadi untuk di Indonesia sendiri sih kalau alkohol sudah pasti legal ya. Mungkin ada aturan yang mengatur memang dan berhasil. Akhirnya tidak terjadi kecanduan yang berat
untuk alkohol dan ya tidak merugikan lah istilahnya. Tapi kalau untuk narkoba, jadi ada contoh atau ada pelajaran yang dapat saya petik dengan kasus alkohol dan obat-obatan ini. Jadi ketika suatu praktek atau suatu apapun itulah yang tersebar luas, dan ketika suatu kelompok atau suatu masyarakat memandang itu dan dapat diterima secara sosial dan bahkan diinginkan oleh kelompok-kelompok yang seperti itu dan membawa keuntungan ekonomi untuk beberapa kepentingan, jadinya sangat sulit untuk diberantas melalui undang-undang. Undang-undang mungkin akan menghentikan beberapa orang dari menggunakan dan menyalahgunakan obat-obat ini, dan pendukung larangan mendukungnya karena alasan ini. Mereka percaya bahwa itu mengurangi masalah obat hingga di bawah apa yang akan terjadi tanpa larangan tersebut. Berarti maksudnya adalah kalau ambil contoh dengan alkohol dan obat-obatan ini, kita tahu kalau ya ini contoh aja, maksudnya kayak kalau kalian sering nonton 86, di situ banyak penangkapan penjualan narkoba segala macam. Ya bagi beberapa kelompok dan bagi beberapa masyarakat yang memang butuh dan menguntungkan secara finansial, ya mereka akan sangat mendukung ketika itu terjadi, ketika pengedaran narkoba itu terjadi, karena ya memang menguntungkan bagi mereka dan sangat sulit akhirnya untuk kita membuat undang-undang yang sedemikian rupa untuk, maksudnya adalah membantu mereka untuk keluar dari masalah obat-obatan itu. Tapi ya susah karena mereka seperti ada keuntungan, seperti ada ketergantungan dari obat-obatan itu. Kalau dari alkohol kan sekarang udah mulai diatasi, akhirnya fine-fine aja. Kalau untuk obat-obatan ya masih belum, saya rasa, untuk di Indonesia ini. Jadi kalau bisa saya simpulkan untuk prospek masa depan, ya sebenarnya penurunan penggunaan mungkin disebabkan oleh penurunan penerimaan sosial obat-obatan. Jadi ya seperti saya jelaskan sebelumnya adalah ya salah satu yang bisa mengurangi penggunaan obat-obatan adalah dari sosial itu sendiri, dari kelompok-kelompok itu sendiri. Ketika kelompok itu sudah sadar atau memang sudah, ya istilahnya sudah sadar kalau nggak selalu bergantung pada obat-obatan, akhirnya ya tidak ada yang tertarik dengan obat-obatan itu, yang akhirnya berdampak pada penggunaan biasa tetapi bukan pecandu narkoba yang serius. Jadi terlepas dari keraguan para ahli mengenai efektivitas larangan ini untuk mengendalikan penggunaan narkoba, kebijakan ini masih menarik dukungan publik yang cukup besar. Ya kita bisa lihat tentang banyaknya webinar-webinar tentang gimana memandang narkoba, larangannya segala macam, karena memang dari situlah kita ditanamkan mindset bahwa nggak selalu ketergantungan dengan obat-obatan seperti itu. Ya selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Yang selanjutnya yaitu pencegahan primer. Istilah pencegahan primer sendiri ini mengacu pada pencegahan masalah narkoba sebelum dimulai. Pemerintah telah membentuk perang narkoba ini menjadi 3 sisi yang berfokus pada pencegahan primer. Salah satu upayanya adalah dengan menggunakan program pendidikan untuk menyiagakan masyarakat akan bahayanya narkoba dan menanamkan sikap bertanggung jawab terhadap penggunaan narkoba tersebut. Yang kedua adalah untuk menghentikan lalu lintas narkoba yang sekarang mengalir melintasi perbatasan kita, yang perbatasan dari luar negeri ya. Yang ketiga adalah untuk mengurangi produksi tanaman obat oleh negara lain. Dan untuk program pendidikan sendiri ini mencoba
dari program pendidikan mencoba melakukan ini dengan mengajarkan remaja bahwa narkoba itu berisiko dan berbahaya, seperti yang kita pernah ketemu dengan sosialisasi tentang bahayanya narkoba itu sudah termasuk dalam program pendidikan. Dan juga dengan menggunakan teman sebaya dan orang dewasa sebagai teladan untuk mempengaruhi remaja terhadap penggunaan narkoba tersebut dengan memberikan tips tentang bagaimana menahan godaan narkoba. Yang selanjutnya itu komunitas rehabilitasi dan terapis. Banyak penyalahgunaan narkoba dapat direhabilitasi jika diberikan perawatan yang tepat, seperti konseling, pemeliharaan metadon, atau pelatihan kerja. Dan apabila mereka tidak mendapatkan perawatan yang tepat, maka mereka tetap akan melakukannya dan tidak akan memberikan efek jera bagi si penggunanya tersebut. Pasti mereka akan melakukannya mereka akan melakukannya lagi dan lagi gitu. Dan di antara remaja yang berisiko tinggi menyalahgunakan narkoba, program dukungan sosial berbasis sekolah telah membuktikan bahwa mereka dapat mengurangi kemungkinan keterlibatan remaja tersebut di masa depan dengan narkoba. Hal ini dikemukakan oleh para ahli. Yang selanjutnya yaitu modifikasi perilaku. Teori pembelajaran sosial tentang penyalahgunaan narkoba mengatakan bahwa orang menjadi kecanduan karena narkoba memberi mereka kesenangan atau penghargaan pribadi. Satu pendekatan terapi menunjukkan bahwa pecandu dapat disapih dari obat dengan membuat penggunaan obat menjadi tidak menyenangkan. Hal ini diketahui oleh para profesional penyalahgunaan narkoba sebagai modifikasi perilaku. Salah satu bentuk teknik ini yang digunakan untuk mengobati alkoholisme adalah terapi penolakan, di mana tindakan meminum alkohol dikaitkan dengan pengalaman yang tidak menyenangkan. Yang selanjutnya yaitu kebijakan sosial dan tekanan publik. Alkoholisme kini dipandang sebagai masalah medis yang dapat diobati dengan metode teruji. Dukungan pemerintah bersama dengan penandaan sumber daya swasta telah membantu dalam mengembangkan jaringan layanan dukungan yang luas yang menangani masalah penyalahgunaan narkoba. Saat ini jauh lebih sedikit stigma yang melekat pada masalah tersebut. Dan ada beberapa tempat untuk mencari bantuan. Pengusaha telah terlibat dalam program bantuan karyawan yang menawarkan bantuan rahasia sebagai karyawan yang memiliki masalah narkoba ataupun alkohol. Pengusaha telah menemukan bahwa mereka mendapatkan keuntungan yang merehabilitasi daripada memberhentikan seseorang karyawan yang terlatih dan berpengalaman. Yang selanjutnya yaitu reformasi sosial. Meskipun semua hal yang dibahas sejauh ini penting dalam upaya mengendalikan penyalahgunaan narkoba, mungkin langkah yang paling sulit adalah menyadari bahwa masalah narkoba yang serius dan meluas itu menunjukkan sesuatu tentang penyalahgunaan narkoba. Seperti yang dikatakan oleh seorang pakar masalah narkoba, yaitu penyalahgunaan obat endemik memberitahu kita bahwa ada sesuatu yang secara fundamental salah dalam organisasi sosial kita. Masyarakat yang sehat tidak kewalahan oleh obatan-obatan keras. Mereka yang kewalahan di seluruh dunia selalu dipengaruhi dengan masalah sosial yang lain yang dapat dicegah. Banyak masalah tersebut tentu saja yang terjadi di topik buku ini. Misalnya masalah tentang keluarga yang retak, ketidaksetaraan berdasarkan ras atau etnis atau jenis kelamin, tingkat kekerasan yang tinggi, kurang kesempatannya ekonomi bagi orang, dan lain sebagainya. Ini hal-hal atau masalah-masalah yang dapat menjadikan orang itu sebagai orang-orang itu terjerumus kepada
kasus penyalahgunaan narkoba, alkohol, dan lain sebagainya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami memohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.